Bal bahkan jami'ul Qur'ani, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah dimuliakan, ditinggikan, disucikan. Maksudnya adalah, maka barang siapa yang mau mempelajari Al-Quran, Allah muliakan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, pasti dia ditinggikan kedudukannya. Paling tidak kelak tatkala kemudian kita pulang kembali kepada Allah, di sisi Allah, tatkala kemudian manusia menghendaki kedudukan yang tinggi, maka ketika Anda hidup di dalam kehidupan dunia banyak mempelajari Al-Quran, ditinggikan kedudukannya. Bukankah yang namanya di dalam kehidupan surga manusia nanti mendapat kedudukan yang bertingkat-tingkat? Maka semakin tinggi di dalam mempelajari Al-Quran, maka kedudukan Anda di sisi Allah lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan juga mutahharah, disucikan. Maksudnya adalah jika hati manusia tidak suci, jika hati manusia banyak penyakit yang ada di dalamnya, pengajaran dari Al-Quran susah untuk masuk. Kalau suatu saat kemudian hati manusia banyak penyakit ada di dalam hatinya, banyak kemudian penyakit yang merasuki di dalam jiwanya, maka yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran susah untuk menetap di dalam sisi keimanannya yang seharusnya itu bisa menuntun manusia menambah sisi keimanan dan banyak menuntun kepada amal-amal soleh. Ini maksud dari kalimat mutahharah, karena ayat Al-Quran disucikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, faman syaa, maka barang siapa saat dia telah mengendaki pengajaran itu, peringatan itu, dzakarahu, maka dia memperhatikannya. Barang siapa yang kemudian dia mengendaki Al-Quran, mengendaki ajaran-ajaran Tuhan, maka dia memperhatikannya. Maksudnya adalah faman syaa, maka barang siapa dia menghendaki, yaitu ajaran-ajaran Allah, Al-Quran yang ada di dalam kehidupan manusia yang tertuang di dalam ayat-ayat Allah yang banyak mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia. Tentunya dzakarallaha, lantas kemudian hamba itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, dalam semua urusan perkara-perkaranya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahkan kalau dalam hadis, kalau dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat satu depa. Barang siapa yang mendekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya dengan berlari. Sampai-sampai di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, maka Allah akan mengingatnya di tempat yang ramai. Antum mengingat di kala sendiri kepada Allah, Allah akan mengingat Anda tatkala Anda di tempat ramai. Maksudnya di sini adalah tatkala manusia di padang mahsyar. Manusia kan kumpul di padang mahsyar. Ketika Anda banyak mengingat Allah di kala sendiri, Allah kelak akan mengingat Anda di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Tatkala hamba itu ingin membutuhkan pertolongan dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Makanya kemudian di sini disebutkan, faman syaa dzakara, maksudnya adalah barang siapa yang menginginkan ajaran dari Al-Quran, dia memperhatikannya, dia lantas ingat kepada Allah dalam semua urusannya. Wa yahtamilu ngaudud dhamir, dan boleh jadi kalau di kitab ini ditafsir, boleh jadi domirnya kembalinya kepada wahyu. Maksud di sini adalah barang siapa yang mengendaki pengajaran dari Al-Quran, maka sungguh dia memperhatikan Al-Quran. Maksudnya seperti itu, jika domirnya kembali kepada wahyu Allah. Ini maksud dari kalimat faman syaa dzakara. Dan berikutnya, fi suhufim mukarramah,
di dalam lembaran-lembaran atau di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atin ditinggikan, mutahharah disucikan. Maksudnya adalah hadhihi surah, surat ini atau ayat ini dan pelajaran di dalam ayat ini, keduanya saling berkaitan. Bal bahkan jami'ul Qur'ani, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah dimuliakan, ditinggikan, disucikan. Maksudnya adalah, maka barang siapa yang mau mempelajari Al-Quran, Allah muliakan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, pasti dia ditinggikan kedudukannya. Paling tidak kelak tatkala kemudian kita pulang kembali kepada Allah, di sisi Allah, tatkala kemudian manusia menghendaki kedudukan yang tinggi, maka ketika Anda hidup di dalam kehidupan dunia banyak mempelajari Al-Quran, ditinggikan kedudukannya. Bukankah yang namanya di dalam kehidupan surga manusia nanti mendapat kedudukan yang bertingkat-tingkat? Maka semakin tinggi di dalam mempelajari Al-Quran, maka kedudukan Anda di sisi Allah lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan juga mutahharah, disucikan. Maksudnya adalah jika hati manusia tidak suci, jika hati manusia banyak penyakit yang ada di dalamnya, pengajaran dari Al-Quran susah untuk masuk. Kalau suatu saat kemudian hati manusia banyak penyakit ada di dalam hatinya, banyak kemudian penyakit yang merasuki di dalam jiwanya, maka yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran susah untuk menetap di dalam sisi keimanannya yang seharusnya itu bisa menuntun manusia menambah sisi keimanan dan banyak menuntun kepada amal-amal soleh. Ini maksud dari kalimat mutahharah, karena ayat Al-Quran disucikan. Sehingga maksud di sini adalah Al-Quran banyak kemudian ditempuh oleh orang-orang yang suci, baik dari sisi zahir ataupun batin. Dan berikutnya, fi suhufim mukarramah, itu di dalam suhuf atau di dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Maksudnya di sini juga adalah mu'azzamah, diagungkan dan dimuliakan. Karena kita tahu kedudukan hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan banyak mempelajari Al-Quran, ini berbanding lurus dengan kedudukannya kelak di sisi Allah pada yaumul kiamah. Semakin tinggi Anda banyak mempelajari Al-Quran, maka semakin tinggi pula antum kelak kemudian kedudukannya di sisi Allah. Sehingga manusia yang terbaik dalam pandangan Islam, ternyata kalau suatu saat kemudian kita melihat hadis Nabi, ini kalau kita melihat hadis Nabi, manusia yang baik bukan manusia yang banyak memberikan harta bendanya di jalan Allah, bukan manusia yang terbaik dalam pandangan Islam. Manusia yang terbaik juga bukan hamba Allah yang banyak mendirikan sholat, bukan. Manusia yang terbaik juga bukan termasuk hamba Allah yang berjihad, bukan. Tapi kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik antum semuanya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran lantas kemudian mengajarkannya. Ini kalau dalam pandangan hadis Nabi, dalam hadis itu sebaik-baik manusia kedudukannya di sisi Allah adalah siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran dan juga kemudian mengajarkannya. Masya Allah ya, ini kedudukan yang spesial dan tinggi bagi siapa saja yang mau duduk kemudian mempelajari ayat Allah lantas kemudian memahaminya, maka kedudukan di sisi Allah tinggi. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah hamba Allah yang seperti itu. Dan berikutnya marfu'atin yang ditinggikan maksudnya adalah ngaliyatul qadari, itu kedudukan yang tinggi karena Al-Quran dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia, mengandung pengajaran-pengajaran yang tinggi, termasuk firman Allah pencipta langit dan dunia. Maka barang siapa yang kemudian menempuhnya atau mau mengambil Al-Quran sebagai pelajaran dan sebagai penuntun di dalam hidupnya, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Masya Allah. Maka Anda ketika melihat seorang banyak kemudian mengeluarkan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, maka semakin tinggi dia memahaminya, maka semakin tinggi pula di sisi kedudukan manusia ataupun di sisi kehidupan
yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari kalimat marfu'atin, itu aliyatul qadari, itu kedudukan yang tinggi. Dan berikutnya mutahharah, yang disucikan maksudnya adalah minad dannasi, disucikan dari segala sesuatu yang mengandung celah, kotor, aib, sehingga ada risalah fikih sampai yang namanya menyentuh Al-Quran tidak boleh kecuali kita dalam keadaan suci. Sekalipun ini menjadi perbedaan. Suci di sini ada yang menerjemahkan orang Islam, jadi setiap orang Islam itu suci. Ada yang menerjemahkan mutahharah di sini adalah orang yang suci, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau menurut pendapat yang lain, maka yang kalau kita melihat sisi perbedaan di dalam kajian fikih menyentuh Al-Quran, ada yang menerjemahkan bebas, kita selama hadas kecil, hadas besar boleh menyentuh Al-Quran. Karena yang dimaksud mutahharah di sini adalah suci, tapi maksudnya adalah orang Islam. Karena setiap orang Islam tidak najis. Yang pertama alasan kemudian mereka membolehkan menyentuh Al-Quran asal dia Islam, sekalipun dia berhadas besar, berhadas kecil. Tapi pendapat yang lain mengatakan mutahharah di sini maksudnya adalah suci dari hadas kecil, hadas besar, sehingga kemudian tidak boleh kita tanpa berwudu kemudian menyentuh Al-Quran. Wallahu alam terkait masalah itu kan dalam pandangan fikih. Kalau terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah ilmu fikih, silakan antum pilih yang mana. Mau pilih yang harus dengan berwudu, itu lebih baik. Kalau memilih kemudian pendapat yang pertama, karena yang dimaksud najis ini bukan orang Islam, dan orang Islam semuanya suci dan kemudian bebas, semuanya itu bisa menyentuh Al-Quran asal dia muslim, maka boleh, karena itu juga merupakan bagian pendapat ilmu fikih. Dan kita tahu kalau kita melihat dalam istilah bahasa Arab yang memiliki arti suci ada beberapa. Ini supaya untuk memperjelas kalimat mutahharah. Satu, nadhafah, artinya juga bersih atau suci. Sehingga ada hadis yang dhaif, maka ada hadis dhaif yang populer, an-nadhafatu minal iman, bersih sebagian dari iman, suci bersih sebagian dari iman. Dari kalimat nadhafah diartikan suci atau bersih. Yang kedua, taharah. Makanya kalau kita pelajari kitab fikih, maka ada kalimat fikih yang pertama dipelajari biasanya bab apa? Bab taharah. Karena yang dimaksud taharah juga artinya suci. Ada lagi kemudian zakiyah atau zakat. Mulanya ada istilah zakat. Zakat atau zaki itu artinya suci. Mulanya ada zakat fitrah. Karena zakah, yuzaki, zakatun artinya juga suci. Maka kalau seandainya kita lihat penggunaan dalam bahasa Arab, ternyata memiliki tujuan maksud yang berbeda-beda. Ketika kalimatnya nadhafah, maka bersih sisi dohir, bersih yang nampak dalam pandangan manusia. Contoh lantai seperti ini nampak bersih, nadhafah. Tapi ketika kalimatnya menggunakan taharah, ini maksudnya adalah suci baik lahir maupun batin. Ketika kalimatnya kemudian taharah, maka suci baik lahir dan batin. Sehingga maksud dari kalimat tatkala Anda berwudu, sampean berwudu, kalau kita lihat pemahaman dari kalimat penggunaan kalimat taharah, ketika Anda kemudian berwudu membasuh tangan, artinya sekaligus membersihkan najis yang memungkinkan ada di tangan, sekaligus juga membersihkan dosa-dosa yang barangkali barusan atau di masa yang lalu yang kita lakukan dengan kedua tangan kita ketika Anda membasuh tangan, dan seterusnya. Begitu juga sampai tatkala Anda itu membersihkan kedua kaki, boleh jadi mungkin ada najis yang ada di situ, sekaligus membersihkan dosa-dosa barangkali yang antum lakukan tatkala antum melangkahkan kaki menuju perbuatan maksiat atau durhaka. Maka itu yang dimaksud dengan taharah, suci baik lahir dan batin. Sehingga tatkala antum kemudian berwudu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah, haramahullahu alam nar, Allah mengharamkan atasnya neraka.
Berarti kalau Allah haramkan ke neraka, masuk ke dalam apa? Itu baru berwudu. Tapi jika berwudunya betul-betul toharoh, Masya Allah ya, antum wudunya betul-betul toharoh, Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah tatkala kemudian dia berwudu, lantas kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, Allah mengharamkan untuk anda neraka. Berarti wajib melbumem surga. Ini belum sholat, baru berwudu. Tatkala kemudian antum bertoharoh, karena kalimat toharoh suci, baik lahir ataupun batin. Ketika kalimatnya zakiyah, sehingga ada istilah zakat, ini suci juga, tapi suci bertujuan untuk membersihkan harta benda atau kekayaan atau segala sesuatu yang kita miliki, sehingga kalimatnya zakah. Maka kalimat yang dipakai di kalimat ini adalah mutahharah. Pantas ada ulama yang menafsirkan mutahharah ini bentuk Al-Quran adalah suci, sehingga ada yang menerjemahkan, menafsirkan kalimat di sini bagi siapa saja yang tidak suci batinnya, bagi siapa saja yang banyak berbuat dosa, tidak bertobat kepada Allah, susah untuk kemudian tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang menafsirkan seperti itu, karena kalimatnya Al-Quran adalah mutahharatun, disucikan, dan berasal dari Allah yang maha suci. Maksudnya seperti itu. Sehingga di sini disebutkan minad danasi, suci dari segala kekotoran, dari segala celah, dari segala aib. Dan Al-Quran tidak mungkin kemudian kita revisi, karena ada sementara ini ya manusia yang berani mengkritisi Al-Quran, termasuk dosa besar ketika ada manusia levelnya ciptaan Allah tapi berani mengkritisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak contoh. Dulu pernah ada kasus wanita-wanita demo, mereka berdemo untuk mengangkat emansipasi wanita dengan menolak ajaran poligami yang diterapkan di dalam Al-Quran. Katanya poligami yang tertuang di dalam ayat Al-Quran tidak manusiawi, tidak emansipasi, tidak menganggap wanita sebagai martabat tinggi. Katanya seperti itu. Kalau ada orang manusia sampai mengkritisi ayat Allah seperti itu, ini sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu kalau dalam hukum fikih, siapa saja yang mengkafiri atau ingkar satu ayat saja dari ayat Al-Quran, maka dia dihukumi kufur. Satu ayat saja dihukumi kufur. Masya Allah ya. Ini kalau kita lihat dari kalimat mutahharah. Dan juga waziyadati wan naqsi. Dan juga ayat Al-Quran ini sungguh bersih dan suci dari penambahan ataupun pengurangan. Antum nambahi huruf wawu di dalam ayat Al-Quran yang banyak jumlahnya seperti itu, kewenangan. Antum mengganti harokat doma menjadi harokat kasroh, kewenangan. Antum sering menyaksikan banyak salah cetak di dalam Al-Quran. Kalimat jangilun dan jahilun, kan pernah ya? Pasti kewenangan ya. Kalaupun anda, karena ini sudah menjadi janji Allah, ini kan sudah menjadi janji Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Dan bahkan ayat Al-Quran itu sekalipun tidak ditulis, hari ini sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, sehingga kalau seandainya ada manusia dengan sengaja menambah satu huruf, mengganti huruf, atau bahkan kemudian mengganti harokat doma menjadi kasroh, atau mungkin yang lain dari itu, kewenangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami Allah sendiri kepada Al-Quran itu lahafidun, betul-betul menjaganya. Nah, Allah dijaga bersih dari celah, bersih dari aib, bersih dari penambahan ataupun pengurangan. Tidak seperti kitab-kitab yang lain.